Selamat siang Pak Irfan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PT Kereta Api Indonesia Peduli COVID-19. Kelompok 4 terdiri dari saya, Strelisa Polina Librariani, Anissa Ratu Triani, Ega Widyastuti, Radita Husnaini, dan juga Rional Gibran. Saya akan memberikan review singkat mengenai PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau yang disapa dengan PT KAI Indonesia merupakan badan usaha milik Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang maupun barang. Pada akhir Maret 2007, DPR telah mengesahkan undang-undang yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah telah diberikan kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia memiliki visi dan misi. Visi dari PT Kereta Api Indonesia itu sendiri yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dan misi dari PT Kereta Api Indonesia yaitu yang pertama untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang terakhir, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memperkarsai dan melaksanakan pengembangan. Di sini dari kuesioner yang kita sebar bisa dapat disimpulkan ke program yang dilakukan oleh PT KAI itu sukses di kalangan masyarakat. Yang kedua, dengan adanya citra positif yang tergambar dari 6 variabel evaluasi terhadap reputasi PT KAI, dapat kami simpulkan bahwa PT KAI memiliki reputasi positif di kalangan masyarakat. Yang ketiga, dengan pengalaman PT KAI Indonesia yang sudah sejak puluhan tahun memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan PT KAI Indonesia sebagai sebuah kebutuhan bagi masyarakat tersebut. Jadi di sini kita juga survei, melakukan evaluasi yang didapatkan oleh konsumen terhadap dari konsumen kepada PT KAI. Jadi di sini PT KAI memiliki citra positif terhadap PT KAI, di mana masyarakat mengetahui PT KAI akses tersebut. Jadi di kalangan masyarakat penilaian yang positif sangatlah bagus untuk PT KAI tersebut. Yang keempat itu adalah aplikasi KAI Akses makin lebih memudahkan masyarakat juga. Jadi di sini tidak perlu susah payah buat konsumen untuk pergi ke stasiun buat membeli tiket atau segala macam. Jadi di PT KAI Akses ini masyarakat tahu bahwa bisa melihat harga tiket, jadwal keberangkatan kereta lewat PT KAI Akses ini. Di sini saya akan menjelaskan program CSR dari PT KAI Indonesia berdasarkan dari 6 evaluasi yang telah kita lakukan melalui survei, melalui kuesioner yang kita sebarkan 86 responden mendapatkan nilai yang cukup baik. 5 variabel seperti daya tarik emosional, produk dan layanan, visi dan misi kepemimpinan, lingkungan tempat kerja, dan kinerja finansial mendapatkan nilai yang cukup baik. Nah, sedangkan satu variabel yaitu tanggung jawab sosial dinilai harus ditingkatkan lagi untuk tanggung jawab sosial CSR guna meningkatkan reputasi PT KAI. Latar belakang dari program ini, penyebaran COVID-19 yang terus meluas di daerah Jakarta bahkan ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kasus pertama berawal dari kegiatan dance yang ada di Amigos Jakarta. Kemudian 17 hari diumumkannya pasien positif COVID-19 semakin melonjak yang ada di Indonesia. Karena itu PT KAI memberikan bantuan Corporate Social Responsibility yang berupa sanitizer secara gratis kepada penumpang, rapid test secara gratis kepada penumpang, dan melakukan live dengan hashtag di rumah aja. Hal ini bertujuan untuk saling bahu-membahu bersama pemerintah dalam penanganan pencegahan
pencegahan COVID-19 ini. Itu isu besar program PTKIA khususnya berupa pandemi COVID-19, kemudian temanya Gerakan Sosial PTKIA untuk Negeri. Key message-nya dari PTKIA tersebut adalah PTKIA hadir untuk negeri guna untuk membantu masyarakat, pemerintah, dan tenaga medis dalam memerangi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan dari program CSR PTKI yang kami usulkan. Yang pertama, program pembagian paket sanitasi gratis kepada para penumpang PTKI, baik itu penumpang jarak jauh maupun penumpang yang menggunakan komuter lain. Paket ini terdiri dari masker dan hand sanitizer yang akan kami berikan kepada para penumpang ketika akan memasuki pintu masuk stasiun kereta api. Akan kami sediakan sebanyak 5.000 paket kepada seluruh penumpang secara gratis. Yang kedua, program pelaksanaan rapid test gratis yang akan kami tujukan kepada mereka yang akan melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan transportasi kereta api. Seperti yang kita ketahui pada masa saat sekarang ini, setiap orang yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum harus memiliki bukti rapid test non-reaktif yang akan ditujukan sebelum melakukan perjalanan. Dan kegiatan ini tentunya akan kami berikan secara gratis kepada para penumpang, sehingga para penumpang tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya tambahan ketika melakukan rapid test. Yang ketiga, program Indonesia Bernyanyi Bersama PTKI. Kegiatan ini kami tujukan kepada masyarakat umum, masyarakat luas di seluruh Indonesia, dimanapun dan kapanpun berada, dapat mengakses kegiatan ini melalui YouTube channel kami. Dan kami tentunya akan berkolaborasi dengan mitra-mitra kami serta menghadirkan penyanyi-penyanyi terkenal di Indonesia. Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk memberikan hiburan kepada mereka yang hingga saat ini masih melakukan gerakan hashtag di rumah aja. Yang keempat, ada kegiatan edukasi masyarakat, di mana kegiatan ini kami tujukan kepada karyawan PTKI dan masyarakat umum terkait memberitahu atau menyampaikan bahwa bahaya dari pandemi COVID-19 ini. Kegiatan ini akan kami lakukan melalui sosial media kami dengan mengupload foto dan video yang menarik serta dapat diakses oleh siapa aja. Yang kelima, kegiatan PTKI Peduli COVID-19, di mana kegiatan ini kami akan memberikan paket sembako gratis kepada mereka yang terkena dampak langsung dari pandemi ini. Kegiatan ini akan kami lakukan di 9 area operasional PTKI, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Madiun, dan sebagainya. Kegiatan ini tentunya juga akan berkolaborasi bersama pemerintah daerah untuk membantu kami dalam menyalurkan paket sembako ini. Berikutnya, target sasaran dari program CSR ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, target primary, yaitu adalah masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api, baik itu komuter lain maupun kereta api jarak jauh. Yang kedua, karyawan PTKI. Yang ketiga, masyarakat yang terkena dampak COVID-19 secara langsung. Dan yang keempat adalah semua kalangan dan semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, target secondary, yaitu adalah masyarakat secara luas dimanapun, bahkan di seluruh Indonesia, tidak harus yang mereka menggunakan jasa transportasi, tapi dimanapun mereka berada, mereka dapat merasakan dampak dari program CSR PTKI ini. Selanjutnya, tujuan dari dilaksanakannya program CSR ini yang pertama adalah meningkatkan awareness masyarakat terhadap PTKI sebagai pelopor jasa transportasi, angkutan penumpang dan barang yang peduli terhadap masyarakat umum di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah meningkatkan reputasi PTKI di masyarakat luas. Yang ketiga adalah menjalin hubungan baik dengan para mitra PTKI, yaitu konsumen, stakeholder, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PTKI dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang kami gunakan yaitu press conference virtual. Tujuannya untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap isu besar yaitu COVID-19 ini, untuk bersama-sama bergerak dalam memerangi penularan COVID-19. Lalu kami bekerja sama dengan 25 media, yaitu media cetak, lalu majalah online, TV, dan radio. Selanjutnya dengan bantuan 7 blogger, diantaranya tamankata.web.id,
lalu fitrian.com, menolaklupa.web.id, lalu tutiqueen.com, salimanbiro.com, hayaaliazaki.com, dan yang terakhir ganenda.net. Lalu kita juga ada media monitoring, yaitu setelah kegiatan ini selesai, maka kami akan melakukan media monitoring dari pemberitaan yang tersebar di media yang sudah kita list di atas tadi. Lalu ada media kit yang kita gunakan yaitu press release dan fact sheet. Lalu dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti pemberian paket sanitasi dan pelaksanaan rapid test. Lalu yang terakhir media coverage. Setelah media kit, kita juga memiliki media promosi, yaitu melalui poster untuk sosial media, dan yang terakhir video teaser untuk konser dengan hashtag di rumah aja yang akan kita publis di sosial media dan YouTube PT KAI. Hasil yang diharapkan dari adanya CSR ini yaitu PT KAI Indonesia berharap agar semua masyarakat Indonesia dapat lebih aware terhadap pandemi COVID-19 ini, baik penumpang maupun yang bukan penumpang. Lalu PT KAI juga harus lebih bisa memperhatikan kebersihan sekitar stasiun dan kereta demi memutus rantai COVID-19. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Kereta Api Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan penumpang dan barang. Keberhasilan PT KAI dalam hal pengembangan jasa produknya telah banyak diakui dan dinikmati oleh masyarakat, khususnya pengguna jasa kereta api.